AJ Lee fix kembali dan tanding di WrestlePalooza. The Rock nangis di premier film barunya. Heel John Cena itu tidak gagal. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. AJ Lee fix kembali dan tanding di WrestlePalooza. WWE Clash in Paris kemarin tuh benar-benar kacau. Endingnya Becky Lynch malah join suaminya sendiri, Seth Rollins, buat ngebantai si Empang bareng-bareng. Nah, gara-gara itu langsung deh muncul rumor liar di internet. Katanya AJ Lee istrinya Pang bakal comeback ke WWE. Besoknya di Raw, rumor itu makin panas pas Becky Lynch dan Pang perang promo di ring. Dan kalian tahu kan, SmackDown minggu ini digelar di Chicago, kota asalnya Pang. Jadi banyak fans yakin banget AJ bisa aja nongol secepatnya minggu ini. Terus ada update lebih legit nih. Rencana match di WWE WrestlePalooza itu si Empang dan AJ Lee lawan Seth Rollins dan Becky Lynch. Kayaknya WWE bener-bener all out buat premium live event pertamanya di ESPN. Dan parahnya lagi, event ini bakal head to head sama AEW All Out di malam yang sama. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan pertandingan itu? Komen di bawah. The Rock nangis di premier film barunya. Dwayne The Rock Johnson lagi main di film biopic The Smashing Machine tentang Marker. Filmnya premier di Venice Film Festival dan gila, The Rock dapat standing ovation selama 15 menit. Sampai bikin dia nangis di tempat. Banyak yang bilang standing ovation di festival tuh kadang cuma jadi gimmick marketing, tapi Variety nunjukin klip The Rock beneran emosional. Mereka bahkan bilang ini momen paling emosional di sana sejak Brendan Fraser pas The Whale. Film ini beda banget sama peran The Rock biasanya. Dia mainin Marker, mantan UFC champion yang lagi di puncak karir tapi juga berjuang lawan kecanduan opioid. Emily Blunt jadi pacarnya Kerr. Dawn Staples. Filmnya disetting tahun 90-an dan bakal rilis tanggal 3 Oktober lewat A24. Buat The Rock, ini peran serius pertamanya setelah selama ini lebih dikenal di Moana, Fast and Furious, Jumanji, sampai Black Adam. Jadi penasaran banget bakal kayak gimana hasilnya. Menurut kalian, apakah The Rock itu aktor WWE terbaik? Komen di bawah. Heel John Cena itu tidak gagal. Tahun ini Cena sempat bikin shock pas dia turn heel di tahun terakhirnya di WWE. Tapi meskipun jadi heel, fans tetap dukung Cena. Akhirnya WWE mutusin buat balikin dia jadi babyface buat sisa retirement run-nya. Habis ngalahin Logan Paul di Clash in Paris kemarin, Cena buka suara soal kenapa akhirnya dia balik jadi good guy. Cena bilang, intinya kamu harus dengerin penonton. Dia ngasih contoh, pas lawan Randy, Pang bahkan Cody di SummerSlam, penonton selalu teriak dukung Cena. Jadi melawan energi fans itu sama aja kayak bunuh diri. Makanya dia pivot, balik jadi Cena yang kita semua kenal dan cintai. Cena juga cerita rasanya enak banget bisa berdiri di ring, lihat muka-muka fans yang familiar dari dulu. Bahkan bisa minta maaf ke fans karena sempat ngomong kasar waktu jadi heel. Dia bilang itu rasanya kayak lega banget, apalagi fans tetap stay sama dia meski dia lagi bad. Dan soal apakah heel run dia gagal, Cena nggak setuju. Dia bilang nggak ada yang namanya gagal, semua itu pelajaran. Dengan sisa 8 show terakhir sebelum pensiun, Cena janji bakal ngasih semua yang dia punya. Menurut kalian, apakah heel John Cena itu gagal? Komen di bawah. Roxanne Perez dikawal bodyguard setelah insiden Rhea Ripley. Setelah kasus gak enak yang dialamin Rhea Ripley, WWE sekarang udah pakai aturan baru. Semua superstar bakal diantar security ke mobil mereka habis acara. Belum lama ini, Roxanne Perez dari The Judgment Day juga ketangkap kamera lagi dikawal security gara-gara insiden fans yang kelewat agresif. Bukan cuma dia, Sheamus juga kena mob pas Europe Tour minggu ini. Untungnya semua masih terkendali. WWE jelas makin waspada sekarang. Fans boleh nge-hype, tapi kalau udah kelewatan bisa bahaya buat talent. Menurut kalian, apakah superstar WWE harus kemana-mana pakai bodyguard? Komen di bawah. Reaksi Logan Paul setelah kalah dari John Cena. Di Lyon, Clash in Paris, John Cena lawan Logan Paul. Dan hasilnya, Logan Paul kena Canadian Destroyer plus 2 attitude adjustment. Cena menang bersih. Habis acara, Cena bilang penonton Eropa itu selalu spesial.
Dari dulu sampai sekarang, fans di sana nggak pernah gagal bikin atmosfer yang gila. Cena benar-benar kasih kredit ke penonton yang udah stay support dia dari era awal karir. Sementara Logan Paul di Instagram juga kasih respect ke Cena. Dia bilang match itu buktiin kalau dia bukan cuma pantas di bisnis ini, tapi juga bisa bawa yang terbaik dari bisnis ini. Bahkan dia bandingin Cena sama Pablo Picasso. Katanya Cena wrestler lebih jago daripada Picasso melukis. Meski kalah, Logan ngerasa dapat banyak kemenangan lain. Menurut kalian, apakah pertandingan Cena lawan Logan itu terbaik di Clash in Paris? Komen di bawah. DIY kembali ke NXT hari ini. Trick Williams sudah 101 hari jadi TNA Champion, tapi meskipun kalah di match terakhirnya, gagal jadi number one contender NXT Championship lawan Javon Evans, dia tetap aja sombong. Ngaku-ngaku kalau dia bintang terbaik yang pernah ada di brand NXT. Di promo hari ini, dia malah bilang klaim itu belum ada yang bisa nguji, dan kalau orang nggak peduli sama NXT sih wajar aja, karena pas dia naik ke main roster juga bakal gitu. Tiba-tiba DIY balik ke NXT. Johnny Gargano dan Tommaso Ciampa balik pas 10 tahun anniversary mereka di WWE. Mereka langsung ngebandingin pencapaian mereka sama Williams. Ciampa pernah 2 kali jadi NXT Champion, Gargano 3 kali jadi North American Champion, sementara Williams cuma 1 reign. Pas sudah masuk ring, obrolan jadi berantem fisik. Endingnya Williams kena super kick tandem dari DIY. Menurut kalian, apakah DIY perlu balik ke NXT aja? Komen di bawah. Drake ngefans berat Rhea Ripley. Rapper Drake baru-baru ini nongol di podcast Not This Again bareng Bobby Althoff. Lagi ngobrol santai, mereka cek-cek feed Instagram. Tiba-tiba Drake nyeletuk kalau FYP-nya penuh sama konten Rhea Ripley. Drake bilang, FYP-ku isinya Rhea Ripley semua. Bobby yang nggak tahu siapa Ripley langsung nanya, terus Drake ngejelasin. Dia pegulat, dia museku. Bahkan Drake muji Rhea Ripley dengan manggil dia muse. Tapi Doi juga sadar, dia bilang dirinya kebalikan banget sama tipe yang biasanya Ripley suka. Jadi ya bisa dibilang Mami Rhea Ripley sekarang punya fans besar namanya Drake. Menurut kalian, apakah Rhea Ripley juga favorit kalian? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were